bahwasannya terkait masalah soal ketua PWI Kota Depok. Nah, siapakah penerima mandat daripada ketua PWI Kota Depok? Tentunya nanti akan saya jelaskan secara konkret di depan teman-teman. Yang terpenting adalah sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Are dan keluarganya tentunya yang sudah menyiapkan manis legitnya ya jajanan dalam konferensi ini, termasuk rekan-rekan media yang sudah menyempatkan waktu buat kami bahwa sore ini jalannya konferensi pers, keterangan pers dari saya tentunya ingin sekaligus sebagai jawaban terkait masalah putusan dari PWI Pusat. Itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah susunan pengurus PWI Kota Depok. Dan yang ketiga yaitu terkait masalah keanggotaan. Jadi kami nanti ada dalam konferensi yang ketiga itu terkait poin keanggotaan. Kami membuka pintu kepada rekan-rekan wartawan semuanya, silakan bergabung di PWI. Tapi tentunya ada sebuah mekanisme, ada sebuah aturan yang harus diikuti. Dan teman-teman yang mau bergabung di PWI kami, tentunya kami sangat terbuka dan kami sangat berterima kasih sebelumnya. Terkait, kita langsung aja masuk ya ke tahap 1 terkait masalah surat keputusan pengurus pusat Persatuan Wartawan Indonesia nomor PTV PP PWI 2025 tentang pemberian pembekuan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kota Depok Provinsi Jawa Barat masa bakti 2024-2027. Ini SK-nya teman-teman. Ini SK resmi dari dari PWI Pusat. Yang kami tentunya diminta untuk mensosialisasikan terkait masalah dari pembukuan PWI Kota Depok yang dibekukan oleh PWI Pusat. Ini ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri, nanti akan kita bagikan. Coba tolong dibantu Mas Win, dibagikan. Bagikan dulu biar ada barangkali nanti ada pertanyaan. Biasa bantu. Dan tentunya kami perlu menjelaskan duduk masalahnya. Kenapa kami menerima SK keputusan dari PWI Pusat? Kami tidak menyangka, kami juga tidak berharap, kami tidak bermimpi, tiba-tiba datanglah surat itu. Setelah dibaca ada nama saya sebagai ketuanya. Siap atau tidak siap, mau tidak mau, karena saya bagian daripada anggota PWI, tentunya kami menerimanya dan mempelajari kata demi kata secara seksama. Setelah itu kami menyimpulkan bahwa surat resmi dari PWI Pusat sebagai rujukan untuk tindak lanjut ke depannya seperti apa. Nah, kami ingin berfokus kepada surat yang diberikan kepada saya yang isinya pembekuan PWI Kota Depok. Ya, PWI Kota Depok itu dibekukan dan digantikan PLT, yaitu PLT PWI Kota Depok, yaitu adalah saya. Saya sadar bahwa semua ini adalah keputusan daripada PWI Pusat. Oh, terima kasih, selamat datang Mbak Yani. Selamat datang Mas Yani. Yang menyatakan tentang pembekuan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kota Depok Provinsi Jawa Barat masa bakti 2024-2027.
Persatuan Wartawan Indonesia menimbang bahwa pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kota Depok Provinsi Jawa Barat masa bakti 2024-2027 telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan pengurus pusat PWI nomor 201 PKPU PP PWI 2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang pengukuhan PWI Depok Provinsi Jawa Barat masa bakti 2024-2027. B. Bahwa rekomendasi usulan dari pelaksana tugas pengurus PWI Provinsi Jawa Barat melalui surat nomor 021 PWI Jawa Barat garis miring 5 2005 tanggal 9 Mei 2025 bahwa berdasarkan dan pertimbangan sebagaimana huruf A dan B maka dipandang perlu menetapkan keputusan pengurusan pusat PWI. 1. Peraturan Dasar Persatuan Wartawan Indonesia. Kedua, Peraturan Rumah Tangga Persatuan Wartawan Indonesia. Yang ketiga, keputusan pengurus pusat nomor 218 PLP garis miring PP PWI 2024 tentang perubahan pengurus pusat Persatuan Wartawan Indonesia masa bakti 2023-2028. Keputusan pengurus pusat nomor 251 PLP PP PWI 2024 tentang pergantian pengurus pusat Persatuan Wartawan Indonesia masa bakti 2023-2024. Rapat pleno pengurus pusat wartawan Persatuan Wartawan Indonesia tanggal 14 Mei 2023 memutuskan menetapkan keputusan pengurus pusat Persatuan Wartawan Indonesia tentang pembekuan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kota Depok Provinsi Jawa Barat masa bakti tahun 2024-2027. Selanjutnya, pertama, membekukan pengurus PWI Kota Depok Provinsi Jawa Barat masa bakti 2024-2027 sebagaimana tercantum dalam surat keputusan pengurus pusat PWI nomor 21 PKPU PP PWI 2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang pengukuhan PWI Depok Provinsi Jawa Barat masa bakti 2024-2027. Kedua, mengangkat pelaksana tugas pengurus PWI Kota Depok Provinsi Riau dengan masa tugas paling lama mengangkat pelaksana tugas PWI Kota Depok Provinsi Jawa Barat dengan masa tugas paling lama 6 bulan dengan susunan sebagaimana terlampir. Pelaksana tugas sebagaimana diktum kedua diberikan tugas wewenang dan tanggung jawab sebagaimana halnya pengurus definitif. Selanjutnya, pelaksana tugas menyiapkan konferensi pers luar biasa untuk memilih ketua kabupaten atau kota baru selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2025. Persatuan Wartawan Indonesia Pengurus PWI Pusat Henry J. Bangun Ketua sebagai Ketua Umum dan Tobal Irsyad sebagai Sekretaris Jenderal. Itu putusan dari PWI Pusat. Nah, selanjutnya untuk kepengurusan kota pelaksana Kota Depok yang diberikan mandat oleh Ketua Umum dari PWI Pusat, untuk sementara karena ini butuh waktu kita menyusun data teman-teman rekan-rekan PWI yang mau bergabung di PWI kami, tapi soal ketua dan sekretaris termasuk bendahara ini sudah kami tuakan, itu juga tidak menutup kemungkinan kedepannya bisa berubah karena kurang lebih 60 wartawan yang mau bergabung kepada kami, tapi tentunya ada sebuah regulasi aturan yang harus diikuti. Nggak serta-merta harus langsung bisa masuk duduk menjadi memposisi atau jabatan. Salah satunya ketuanya adalah saya, Joko Waringno. Yang kedua, wakil ketua Bapak Suwandi Sikut, sekretaris ada Pak Wingyan, dan bendahara ada Mas. Ini untuk sementara ya, nanti kan sementara dulu. Tentunya saya minta sama Mas Wandi, tolong ini
dimatangkan dulu nantinya, dimatangkan dulu karena ini masih dalam penggodokan. Sementara bagaimana teman-teman yang 50 wartawan yang sudah menghubungi kami, mentelepon, memwa, dia ingin gabung, tentunya tidak serta-merta saya ucapkan pertama-tama terima kasih atas antusiasnya, atas ingin bergabungnya. Tapi tentunya kami harus tunduk dengan aturan yang ada di PWI. Tidak seperti saja ada orang langsung masuk, tidak ada, karena di PWI Organisasi Persatuan Orang Indonesia tentunya ada sebuah mekanisme dan aturan yang berlaku. Nah, kepada rekan-rekan semuanya, kami tadi sudah membacakan terkait masalah surat pembekuan kepada PWI Kota Depok. Dan yang terbaru, kami juga diberikan mandat untuk menjalankan organisasi PWI Kota Depok, PLT lah. Posisi saya hanya PLT, sekali lagi posisi saya hanya PLT. Nah, tentunya dengan persiapan ke depan kita sambil PWI Kota Depok, Provinsi Riau, Jawa Barat, ya ini teknis ya. Ada kesalahan memang betul Mas Riki, mengangkat pelaksana tugas pengurus PWI Kota Depok, tapi Provinsi Riau, hanya provinsinya yang salah sebenarnya, hanya provinsinya. Kota Depok. Nah, ini yang perlu direvisi. PLT ini kan sudah diatur dalam SK pembekuan dan pendidikan PLT seperti itu. Maka tugasnya adalah selama 6 bulan yang pada ujungnya adalah menyelenggarakan konferensi tingkat kota. Itu. Kenapa tingkat kota? SK ini bisa gugur bila diselenggarakan konferensi, di mana nanti dalam konferensi itu akan memilih ketua dan pengurus yang definitif. Jadi itu baru SK ini bisa gugur dan dijadikan SK yang terbaru. Nah, makanya sebelum sampai pada tingkat konferensi, kami ditugasi untuk melakukan pendataan anggota, seperti pendataan anggota khususnya di Kota Depok. Jadi dengan pendataan ini nanti ujungnya akan diusulkan siapa yang akan menjadi pemilih dalam konferensi. Nah, dalam konferensi ini yang punya hak pilih adalah anggota yang sudah berkartu jenjang biasa. Jadi di PWI ada jenjang biasa dan ada jenjang muda. Nah, yang bisa memilih adalah anggota yang mengantongi KTA jenjang biasa. Seperti itu. Nah, terus kemudian juga untuk figur-figur yang akan mencalonkan dalam konferensi itu nanti juga ada tata caranya seperti itu. Semua diatur dalam PDRT yang nantinya semua kelengkapan bagi calon yang akan maju di dalam konferensi akan diverifikasi data-datanya oleh cabang maupun oleh PWI pusat, seperti itu. Itu kira-kira langkah-langkah yang harus diambil oleh kami sebagai pengurus, kami Pak Joko sebagai PLT Ketua PWI Depok saat ini. Terima kasih. Dan perbedaan yang ada tak akan menghadirkan solusi. Sementara kepentingan lebih besar dan senantiasa menjaga nama baik organisasi profesi wartawan tertua yang jauh lebih penting. Jika dengan keputusan PWI Kota Depok ini berdampak PWI Kota Depok dibekukan, maka tidak mempermasalahkan adanya kepengurusan PLT PWI Kota Depok dan meminta seluruh anggota untuk menerima adanya
Dua, kepengurusan dan menahan diri agar tidak melakukan gejolak yang menimbulkan kekerasan. Ini yang mengirim ini adalah Ketua Rusdi ke pusat. Saya dikasih ya, ini penting masalahnya. Jika dengan keputusan PWI Kota Depok ini akan berdampak PWI Kota Depok dibekukan, maka tidak mempermasalahkan. Ini bahasa ini langsung dari Rusdi, Ketua yang dikirim ke DPP. Adanya keputusan PWI Kota Depok dan meminta seluruh anggota untuk menerima adanya. Dua, kepengurusan dan menahan diri agar tidak melakukan gejolak yang menimbulkan kekerasan. Ini nanti teman-teman, Mas Wi tolong dibagikan ke teman-teman, nanti dilingkarin biar teman-teman ada dasar hukumnya. Ada dasar itu langsung DPP, bukan dari saya. Saya hanya diperintahkan oleh DPP suruh memberitahukan supaya jelas tidak ada fitnah. Tidak ada fitnah. Karena ternyata saya disuruh oleh PBI Jawa Barat itu perlu disampaikan ke teman-teman wartawan karena takutnya fitnah, selama ini tidak mengakui. Tapi itulah surat resmi yang dikirim ke Jakarta. Ini resmi sudah diterima. Dan surat ini dikirim ke saya. Tolong untuk disampaikan kepada teman-teman di Kota Depok supaya tidak menimbulkan salah paham nantinya. Memang Rusdi betul mencatat itu. Ini ada tulisannya. Dia ini bukan rekayasa. Saya dikirim ini dari PBI Pusat. Gitu loh. Maksud saya bahwa PLT itu udah direstui juga, silakan aja. Nah makanya apapun yang akan terjadi saya nggak mau polemik, kita fokus dengan apa yang dimandatkan kepada saya dan itu harus berjalan sebagaimana mestinya. Saya tentunya tidak akan terpengaruh oleh pihak manapun. Kita berjalan sesuai apa yang sudah diamanahkan oleh PWI Pusat. Mungkin itu teman-teman ada yang bertanya kan? Adem-adem aja ya. Mohon maaf izin. Tapi kok tiba-tiba kami kaget dengan apa yang terus juga ada seperti ini. Bisa nggak diceritakan secara singkat apa sih sebenarnya yang terjadi gitu loh? Tanpa kami mau ikut campur dalam rumah tangga PW sendiri. Mohon maaf. Terima kasih. Itu belum dibahas terlalu jauh di tim kami karena kita bekerja tentunya sesuai arahan dari PWI Pusat yang memberikan mandat kepada saya. Itu kan sebab akibatnya yang ditanyakan. Sebab akibatnya. Teman-teman perlu diketahui bahwasanya ramenya PWI, mungkin teman-teman sering nonton Metro TV dan SCTV, saya punya dokumentasinya Metro TV. Sawah saya di Jaya Pos kebetulan ditunjuk sebagai yang ikut campur lah, yang ikut demo di Dewan Pers di PWI lah. Pasti baca di YouTube pasti ada itu. Nah, intinya semua berangkat dari sebuah masalah tuh, nggak mungkin kalau nggak ada masalah kan gitu kan. Nah, kedua pihak memiliki argumentasi, tapi kita tidak menundukkan argumentasinya, tapi kepada substansi masalahnya. Karena negara kita adalah negara hukum, kan begitu kan? Setelah melewati jenjang tahapan demi tahapan, nah, saya jujur aja pada saat demo-demoan kemarin, karena saya di Jaya Pos, saya berpihak kepada pengelawat. Gedang lah bahasanya. Itu salah mana bisa. Begitu sampai di hari HPN lah, lebih cepatnya HPN aja. HPN ke Rio kan ada 2 lokasi kemarin. Salah satu koordinator. Satu, saya melihat bukan aspek masalahnya, tapi aspek janji seorang ketua, entah itu yang sama siapa, tapi sangat dikecewakan. Aku nggak mau cerita yang detailnya, tapi dikecewakan aja. Nah, coba saya pelajari dulu substansi masalahnya. Kalau substansi masalahnya kan sudah ada. Nah, kami juga dengan Bang Hendri Cibangun sudah ngobrol juga. Pengakuan kesalahan kebenarannya seperti apa. Bukan itu aja, fakta-fakta hukumnya yang sudah berjalan menurut saya. Ternyata saya menemui sebuah penilaian pribadi saya bahwa saya harus menentukan sikap. Saya nggak mau dikompor-komporin, nggak mau dijadikan wayang oleh orang-orang, tapi harus punya pendirian tetap. Bahwa media itu harus punya pendirian. Akhirnya kami mengambil kesimpulan bahwa Hendri Bangungan secara hukum menurut saya itu sah. Kalau tuduh sakit kan menudingnya tidak sah. Sah kan itu kan.
Berdasarkan apa? Saya sampaikan, bla 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 bla. Karena itu kan. Nah, terbukti saat kemarin juga Pak Hendri C. Bangun sudah menjelaskan di forum itu. Kalau ada perbedaan pendapat, perbedaan nggak apa-apa, asumsi itu. Namanya biar aja demokrasi itu berjalan. Sampai salah satu wartawan Kota Depok, Mas Heri, yang berani kemarin ngomong di depan Pak Hendri, benar nggak? Pak Hendri, apa nih? Untuk menyatukan, benar nggak? Saya persisnya ke depan, bukan masalah berbeda, menyatukan antara kedua belah pihak ini seperti apa? Etikanya seperti apa? Terus kalau memang dia menuding dia salah terus seperti apa? Ya jawabannya satu. Saya sudah dibuatkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, bla bla bla. Ya sudah, bagi kami isu nggak jadi masalah Pak. Tapi tentunya perlu kami tahu semua ketika kami ingin menyetujui jalan Anda. Satu jalan ini ibarat, satu tol ibarat Cikampek itu kita sama nih mau bergabung. Tapi kan harus tahu masalahnya, kan gitu kan. Nah, rincinya terkait masalah kisruh di PW Pusat, memang saya pribadi tidak menutup itu. Itu telah terjadi. Nah, biarkan saja kami di tubuh Pak Hendri juga tunduk dengan apa yang menjadi keputusan oleh dari pusat, dari PWI Jakarta. Di sini ada senior saya, Mas Heri, ini lebih paham. Begitu pun bisa kerja. Kita juga bekas timnya sendiri juga. Jadi teman-teman mohon maaf, di antara di sini mungkin yang biasa terima duitnya ya saya lah. Tapi ketika penilaian berakhir, ya perbedaan pendapat ternyata mendewasakan kita, menjerdaskan kita. Lah masalahnya sekarang keduanya bermasalah, nggak bisa diklaim. Kenapa? Hendri C. Bangun mengatakan kita karena masih ada pihak lain. Nah, seperti apa saya harus melaksanakan itu? Itu saya sampaikan juga kemarin. Artinya, oke Pak, saya berjalan sesuai surat keputusan. Bapak berdoman dari polisi, dari apa, oke kami tunduk dan kami udah pelajari. Makanya kami mau. Kalau masih nggak ikhlas, masih ragu-ragu, ya ngapain kita bergabungan rasanya itu. Tapi mohon maafnya Pak, selesaikanlah secara hukum dengan pihak yang sedang berjalan. Kami mah anak buah di lapangan, Depok nggak tahu apa-apa itu, yang tahu yang di atas kan gitu. Nah, sampai ada timbul 30 Agustus adalah hari apa? 30 Agustus akan terjadi Kongres PWI Pusat. Artinya bukan cerita Depok Pak, seluruh Indonesia. Kongres kemarin yang di Jakarta sudah terjadi. Sayalah pelakunya. Saya menjadi pelakunya. Biasa Pak, tikus terusur. Nah, saya berharap apakah di tanggal 30 Agustus nanti itu akan berjalan? Ya kita lihat aja. Karena apa? Isi otak wartawan, saya akui mereka itu orang cerdas semua. Tapi kita harus paham dengan segala perbedaan. Makanya saya setuju tadi. Abang itu, lah saya nggak bisa konkretnya itu Bang. Saya memilih Hendra C. Bangun karena statusnya yang sedang berjalan dan karena keyakinan yang masih diakui oleh negara. Nah begitu bagi saya. Nah kalau ada pihak-pihak namanya dari pihak lawan, ya silakan, kami nggak tahu menau. Bahkan kemarin di Provinsi Jawa Barat, saya akan amanah menjalankan ini. Tidak mau tahu masalah hukumnya. Kan gitu maksud saya. Buat apa ke Depok ikut-ikutan? Saya nggak mau. Silakan amanah, udah saya pelajari, saya terima. Selanjutnya kita sosialisasikan. Dalam perjalanan nanti, kami siap menerima segala konsekuensi. Jika keputusan saya itu adalah salah. Kan begitu kan, gentleman Pak di organisasi. Jadi menurut saya pertanyaan apa bagus sekali. Saya kira urusan para ketua umum kita, saya kira saya nggak perlu menjawab. Karena itu biarkan aja proses yang di atas. Kalau menjawab serba salah Pak masalahnya. Tapi kami meyakini bahwa Hendrik lah, menurut saya apa yang disampaikan dan faktanya adalah dialah yang memiliki kekuatan hukum tetap. Itu. Mungkin ada bertanya lagi? Ya, ini saya tanya. Ini kan ada persoalan. Tunduk dengan apa surat yang diberikan kepada kami. Kami menjelaskan panjang lebar
juga nanti serba salah juga. Kan gitu kan? Aku nggak mau masuk mulut itu. Yang penting kami mendapatkan mandat karena menurut kami menerima surat ini juga bukan berdasarkan karena pertimbangannya adalah kita sepakat ditunjuk. Kita yang ditunjuk bukan hasil pemilihan. Nah, benar dan tidaknya, mohon maafnya itu nanti sambil proses berjalan. Tapi saya meyakini bahwa Hendrik J. Bangun sampai hari ini adalah kebenarannya benar. Begitu, jadi saya nggak mau mengulangi lagi, itu bukan wewenang saya dan kami diberikan mandat untuk menjalankan Ketua PW Depok, kami siap dijalankan, tentunya dengan segala perbedaan kita hormati, itu udah hal biasa dan wajar dalam berorganisasi. Kita nggak boleh terpancing emosi apa, nggak, karena organisasi mencerdaskan kita yang jadi nggak tahu jadi tahu. Begitu, ada pertanyaan lagi? Izin mas, izin, mau sabar. Terkait dengan surat keputusan yang sudah keluar ini dan memutuskan atau menetapkan poin-poin yang 5 itu tadi mas, nanti kedepannya terkait dengan tempat atau wadah sekretariat ya, karena kan dilihat saat ini kan sekretariat itu kan di pengurus lama atau kepemimpinan Bang Rusdi. Saya minta penjelasan dari Mas Joko terkait penempatannya itu akan ada pengambil alihan atau gimana? Izin mas. Ya, makasih Mas, ini pertanyaan bagus banget nih. Terkait masalah kantor PWI versi Joko Waringin lah, anggap aja versi Joko Waringin. Kita bukan aja di monggo mau merebut-rebut punya orang kan gitu. Begini, pesan dari Pak Hendrik J. Bangun kemarin, hal itu sudah saya sampaikan. Saya butuh jawaban biar kami ketika ditanya atau ingin menanyakan minimal sudah tahu akar masalahnya. Nah, soal kantor PWI ini kan yang berkecimpung, yang sedang berproses, ini memang nggak bisa dipungkiri. Biarkan aja itu mengalir. Kami tidak akan memaksakan diri untuk merebut itu. Ya, untuk merebut kantor bla 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 tidak ada. Kita saling hormati bahwa itu semua adalah kawan bukan lawan. Beda pendapat bagi saya itu hal wajar. Itu loh Mas. Makanya kita kantor PWI versi Joko Waringin sedang kami cari. Tentunya dengan itu tadi diimbangkan dan tentunya dengan selalu konsultasi dengan Jawa Barat dan pusat. Itu aja. Kita sebagai PLT PWI Kota Depok berharap teman-teman mau ikut bergabung di PWI Depok. Segera lakukan pendaftaran dengan persyaratan yang harus dikumpulkan, nanti kita bagikan, kita sebar ya. Formulir akan kita sebar. Ya tentunya ada beberapa tahapan yang harus diikuti, nggak langsung otomatis jadi anggota PWI. Tapi peluang untuk menjadi anggota PWI itu terbuka lebar. Itu saja sih dari saya. Yang lainnya sudah banyak PWI ketua. Iya. Kalau saya yang bendahara nampung duit aja. Iya bagus. Kalau ada yang mau ngasih duit silakan. Cukup, makasih. Apa begitu? Ya, saya kira kawan dan saudara saya. Makanya kami menyampaikan apa yang menjadi pesan daripada pimpinan di atasnya. Mungkin maksudnya mau ditambahkan, silakan. Assalamualaikum, ya Rita. Saya senang PWI hidup, artinya hidup, ada saingan juga, PLT. Saya senang ada konflik, artinya kita menjadi dewasa di sini dalam berorganisasi. Saya senang perhatian Pemkot Depok bisa melihat bahwa tidak ada satu pimpinan pun yang dikatakan sah, tapi pusat menunjuk kami untuk mungkin menjadi rival kali ya, saya juga nggak ngerti menjadi rival, biar mereka yang menilai ya. Pemerintah sendiri yang menilai nanti. Saya di sini sebagai untuk sementara seksi organisasi, saya membantu ketua Mas Joko Waringin dan sekretaris bendahara. Saya memang udah lama ada di Bogor, ditunjuk langsung untuk membantu Mas Joko
dalam hal ini menjadi PLT di sini. Saya mengajak teman-teman saya di Depok yang ada di Bogor semua untuk bergabung sama Mas Joko juga. Jadi ini semua teman senior juga, Mas Gusti senior saya di kampus. Nggak ada permusuhan enggak. Tapi ya inilah yang mendewasakan kita jadi berorganisasi. Itu aja. Terima kasih. Warinyo sebagai ketua PLT yang diamanatkan dari PWI Pusat. Semoga Bang Joko bisa beramanah, bersinergi dengan teman-teman media atau jurnalis Kota Depok khususnya untuk ke depan agar para wartawan atau jurnalistik di Kota Depok menjadi sejahtera dan menjadi monitor bagi masyarakat Kota Depok khususnya. Demikian, salam dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya juga saya berharap tim PLT ini atau timnya Mas Joko bisa melaksanakan tugasnya dengan lancar dan sukses mengantar konferensi atau kongres Kota PWI Kota Depok dalam kurun waktu maksimal 6 bulan. Nah dari sana siapapun itu ketuanya dan ini menjadi cikal bakal agar PWI ke depannya itu juga menaungi kawan-kawan seluruh wartawan Depok yang ada dan itu mempunyai nilai positif bagi kebersamaan karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa PWI adalah satu-satunya organisasi besar dan tua dan juga bagian daripada yang diakomodir oleh pemerintah termasuk juga pemerintah Kota Depok. Nah untuk itu dengan perjalanan kemarin PWI Kota Depok yang terkesan mendikotomi kawan-kawan yang di luar PWI, insya Allah dan harapan kita semua, saya mewakili terutama dari sektor wartawan Indonesia Kota Depok, berharap sekali untuk bisa meng-hire kawan-kawan di luar PWI dan insya Allah SWI Kota Depok secara de facto untuk Kongres Kota PWI yang akan diadakan mendatang kita siap untuk mensukseskan Mas Joko menjadi Ketua Definitif Kota Depok. Itu aja harapan saya mewakili teman-teman. Semoga kita semua diberikan rahmat dan peristiwa hebohnya PWI ini menjadi hidayah atau hikmah yang bisa kita ambil buat pelajaran ke depannya secara bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari komunitas jurnalis Depok pernah saya sampaikan kepada Mas Joko juga bahwa banyak hal-hal yang kadang-kadang kita sendiri tidak sadari gitu. Bahwa kita sudah melakukan tugas dengan baik, kita sudah dianggap orang yang baik sebagai motor penggerak, sebagai media yang bagus, tapi kita tidak menyadari bahwa posisi kita sebagai wartawan. Nah, saya berharap sekali ya di dalam nanti acara kongres tersebut, saya berharap Mas Joko menjadi pemimpin dari PWI Kota Depok ini. Dengan syarat tentunya kita berharap tidak ada lagi kotak-kotakan itu, karena ini bahaya sekali gitu loh. Setiap kesana sudah ada si A, sudah ada si B. Jadi ayo kita rangkul lah gitu, supaya apa yang kita harapkan untuk menjadi Kota Depok yang menjadi versi yang baik itu menjadi contoh buat tempat-tempat yang lain. Saya kira begitu. Semoga Mas Joko dan rekan-rekan yang sudah ditunjuk bisa menjadi pelaksana tugas yang baik, menuntaskan amanah yang baik, dan merangkul semuanya serta menjadi organisasi yang kuat di Kota Depok. Dan tentunya tadi kongres nanti Mas Joko dan tim bisa jadi terpilih untuk mengayomi media-media lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya teman, kita harus menghormati dan menjaganya. Mungkin itu yang bisa disampaikan teman-teman, mungkin sudah paham semua. Nah,
Saya akhiri mungkin karena sudah ada pertanyaan, saya berharap bisa berdiskusi aja nanti. Tapi rapat ini resmi saya tutup ya. Rapat resmi saya tutup. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk rekan-rekan kami yang sudah menghadiri rapat konferensi pers PWI Kota Depok saat ini atau sore ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.